Awas panik resesi, ada yang panen cuan karena kepanikan Anda. Isu terjadinya resesi ekonomi 2023 kian menyeruak di kalangan masyarakat Indonesia. Hawa resesi global kian terasa setelah Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) mengumumkan akan menurunkan proyeksi terhadap pertumbuhan global pada tahun 2023. Keputusan ini diambil melihat ketidakstabilan keuangan yang terus mengalami peningkatan. Banyak pihak seakan berlomba-lomba menggoreng dan terus menggoreng isu ini hingga berbagai media pemberitaan baik media mainstream maupun media sosial selalu ramai riuh dengan isu seksi ini. Ada yang menyampaikan dampak ngeri seakan resesi itu bak hantu yang sangat bikin parno. Ada yang menyarankan melakukan tips ala-ala A, B, C, D, E, F dan sebagainya, lalu bersembunyi dengan kata ini yang gua praktikin ya. Padahal berusaha membangun opini dan mindset yang kadang keliru dan lain-lain sebagainya. Apa iya mesti disampaikan dengan cara seperti itu? Sebenarnya, apa itu resesi dan bagaimana dalam menyikapinya? Dilansir dari laman website OJK, resesi ekonomi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk yang terlihat dari produk domestik bruto atau PDB yang negatif, pengangguran yang meningkat, maupun pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Resesi ekonomi diartikan sebagai penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan dalam waktu stagnan dan lama, mulai dari berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Resesi ekonomi bisa memicu penurunan keuntungan perusahaan, meningkatkan pengangguran hingga kebangkrutan ekonomi. Penyebab terjadinya resesi diantaranya guncangan ekonomi, inflasi, tingginya suku bunga, deflasi, dan lain-lain sebagainya. Pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi pun merupakan salah satu pemicu resesi ekonomi di beberapa negara. Bahkan, hal ini telah menyebabkan angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin di berbagai negara juga ikut meningkat sebagai konsekuensi lesunya perekonomian. Beberapa dampak resesi ekonomi lebih kurang seperti ini. Yang pertama, perlambatan ekonomi akan membuat sektor real menahan kapasitas produksinya sehingga pemutusan hubungan kerja atau PHK akan sering terjadi. Bahkan beberapa perusahaan mungkin menutup dan tidak lagi beroperasi. Yang kedua, kinerja instrumen investasi akan mengalami penurunan sehingga investor cenderung menempatkan dananya pada bentuk investasi yang aman. Yang ketiga, ekonomi yang semakin sulit pasti berdampak pada pelemahan daya beli masyarakat karena mereka akan lebih selektif menggunakan uangnya dengan fokus pemenuhan kebutuhan terlebih dahulu. Kondisi di atas adalah kondisi resesi dunia secara umum dan itu adalah kondisi yang bisa saja terjadi di negara mana saja di seluruh dunia. Namun pertanyaannya sekarang adalah, apakah Indonesia akan seperti itu juga? Mantan Menteri Keuangan MKT Basri mengatakan ekonomi Indonesia tidak akan terperosok hingga membukukan pertumbuhan negatif. Dia yakin Indonesia akan tetap tumbuh, tetapi pertumbuhannya mungkin sedikit melambat. Jadi misalnya konsumsi growth-nya 5, sekian, sekarang menjadi 4, sekian. Itu mirip dengan kondisi saat tapering lah, ujar Khatib dalam dialog bersama CNBC Indonesia pada hari Senin 10 Oktober 2022. Waktu taper tantrum, kita masih bisa tumbuh 5,8% loh, turun dari 6,5%. Jadi hanya akan ada slowdown sedikit saja. Begitu tambah Khatib Basri. Dengan demikian, Khatib percaya bahwa ekonomi Indonesia tidak akan sampai krisis ataupun resesi. Trennya itu cuma slowdown atau sedikit melambat. Kalau ada orang beranggapan ekonomi kita akan krisis, saya mungkin nggak beranggapan akan begitu ya. Tapi slowdown mungkin akan terjadi sedikit. Begitu tegas Khatib. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengimbau agar pemimpin menumbuhkan optimisme dan melakukan langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi resesi. Para tokoh publik yang menyatakan ancaman di depan mata adalah provokatif dan menimbulkan monster ketakutan bagi kaum buruh dengan momok monster PHK.
Oleh karena itu, Partai Buruh mengecam dengan keras kalimat yang pesimis yang bertentangan dengan sikap Presiden Jokowi yang menyuarakan optimisme. Begitu tegas Said Iqbal. Tidak hanya tokoh publik, para penggiat media sosial, konten kreator hingga influencer juga banyak sekali yang seakan berlomba-lomba menggembar-gemborkan isu resesi ini, dan terkadang ada yang mengarahkan kepada tindakan-tindakan yang tidak berdasar. Efek dari itu semua juga sudah semakin kelihatan saat ini. Orang yang menelan mentah-mentah saran-saran yang disampaikan di media sosial tersebut akhirnya terjebak ke dalam tindakan yang justru malah merugikan diri sendiri. Misalnya banyak kita lihat sekarang orang-orang menjual propertinya, apakah itu rumah, apakah itu apartemen, apakah itu tanah dengan harga di bawah pasar karena isu-isu tersebut. Banyak juga kita lihat orang yang rela cut loss menjual saham-saham miliknya. Ada juga yang menjual mobil ataupun aset lainnya dengan harga miring hanya karena parno dengan saran-saran untuk memperbanyak uang tunai untuk tahun 2023. Sementara di luar sana mungkin ada orang-orang yang memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan saham, properti, tanah, mobil, dan lain sebagainya dengan harga murah. Apakah Anda rela? Kondisi ini hampir mirip dengan kondisi di salah satu daerah di Pulau Sumatera sana yang pernah dihujani isu-isu bahwa kota tersebut akan terkena tsunami karena lokasinya yang sangat dekat dengan lautan. Akhirnya banyak orang yang menjual tanah dan rumahnya dengan harga murah karena khawatir dengan isu tsunami tersebut. 14 tahun berlalu, nyatanya isu tsunami tersebut alhamdulillah tidak terjadi dan semoga tidak pernah datang sampai kapanpun. Sekarang, siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan? Silahkan Anda pikirkan sendiri. Lalu, bagaimana mempersiapkan kondisi keuangan kita agar dapat meminimalisir dampak dari kemungkinan resesi ekonomi tersebut? Inilah beberapa tips yang dikutip dari website OJK. Yang pertama, masih ingatkah Anda dengan rumus perencanaan keuangan 10, 20, 30, dan 40? Ya, pastikan 20% dari dana yang kalian gunakan untuk investasi dialokasikan untuk dana darurat pada instrumen yang sangat liquid dan disiplin mempersiapkannya. Semakin besar proporsinya, maka akan semakin siap kalian dalam memenuhi kebutuhan di tengah kondisi resesi ekonomi. Yang kedua, mulailah untuk mengurangi dan tidak menambah beban-beban pengeluaran seperti utang. Jika memungkinkan, maka segera lunasi, atau jika dirasa masih sangat berat, maka segera negosiasikan, ajukan ke lembaga jasa keuangan untuk restrukturisasi utang-utang Anda. Jangan anggap enteng utang meskipun hanya dari kartu kredit, karena kamu tidak akan tahu kondisi keuanganmu ketika resesi itu terjadi. Namun kita berdoa semoga resesi itu tidak pernah terjadi. Yang ketiga, lihat kembali portfolio investasimu. Jika kondisi pasar global sudah mulai menurun, maka segeralah atur ulang portfolio investasimu ke dalam bentuk yang lebih aman seperti emas. Yang keempat, hiduplah dengan sewajarnya dan tidak perlu panik. Tetap lakukan konsumsi seperti biasa, karena ini bisa membantu ekonomi tetap tumbuh. Ingat, konsumsi masyarakat berperan besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, Anda harus tetap perlu berkomitmen pada rencana keuangan dengan tetap menyisihkan uang untuk tabungan dan investasi, serta dahulukan kebutuhan. Kurangi pembelian-pembelian sesuatu yang sebetulnya tidak terlalu diperlukan, apalagi sifatnya hanya kesenangan jangka pendek. Itu adalah big no. Gunakan fasilitas asuransi kesehatanmu jika harus berobat sehingga tidak mengganggu likuiditas keuangan. Dan yang kelima, cermati perkembangan kondisi ekonomi terbaru dan mulailah memanfaatkan peluang di sekitarmu yang dapat bernilai ekonomi. Jangan ragu untuk buka usaha kecil-kecilan jika dirasa kondisi keuanganmu masih cukup lemah, karena kamu jelas butuh tambahan penghasilan untuk menopang keuangan keluarga dan pribadi tentunya. Ingat kata ilmuwan Albert Einstein, "In the midst of every crisis lies great opportunity." Oleh sebab itu, mari kita lebih bijak dan prudent dalam menghadapi isu apapun yang muncul, apakah itu resesi ataupun isu-isu lainnya, agar kita tidak pernah dirugikan oleh informasi yang berseliweran tersebut. Bagaimana menurut pendapat Anda?
Nibiu, pelopor baju kaos Korea berkualitas paling affordable se-DKI Jakarta. Jadi dengan uang Rp35.000 saja, kalian sudah bisa banget memiliki satu dari lebih dari 80 jenis koleksi baju kaos dari Nibiu. Ditambah lagi dengan voucher Rp15.000 spesial dari Nibiu, sehingga kalian bisa dapatkan baju kaos keren hanya dengan Rp20.000 saja. Nah, cara dapetinnya gampang banget. Kalian bisa langsung kunjungi official store Nibiu di Shopee dan Tokopedia dengan mengetikkan kata Nibiu, N-I-B-Y-O-U. Langsung deh ketemu tokonya. Jangan lupa klik voucher Rp15.000-nya ya. Lalu pilih model baju yang sesuai dengan selera kalian, lalu check out deh dan langsung bayar. Bahkan jika kalian beli banyak bisa lebih murah lagi loh. So, tunggu apa lagi? Buruan kunjungi official store Nibiu di Tokopedia dan Shopee, atau langsung menghubungi admin Nibiu melalui nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini ya. Nibiu, gaya nyaman, kantong tetap aman.